sebagai penyemangat, oke? Terutama untuk yang adik-adik nih. Ini apa ya? Wisuda Tahfiz 2020. Nanti ketika Bapak bilang Wisuda Tahfiz 2020, kalian langsung sambut jawaban Bapak dengan aku siap menjadi penghafal Al-Quran. Oke? Allahu Akbar. Begitu ya, siap? Kita tes dulu, oke? Untuk yang anak-anak ya. Oke. Tangannya gini ya. Semangat. Bukti kalau kalian belum ngantuk, oke ya. Wisuda Tahfiz 2020. Aku siap menjadi penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah Akbar ya. Gini deh ya kalau masih kurang. Ibu-ibunya menyemangati nih, ibu bapaknya, Masya Allah ya. Bapak ulang, siap? Oke, Bapak ulang ya. Nanti Bapak tunjuk nih, siapa yang nggak semangat. Wisuda Tahfiz 2020. Aku siap menjadi penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Alhamdulillah, adik-adik sekalian, para tamu undangan yang terhormat, dan para bapak ibu guru yang sudah mendampingi, juga kepada para wisudawan, wisudawati yang pagi hari ini berbahagia. Insya Allah acara selanjutnya adalah talk show inspiratif ya. Jadi inspiratif, kita akan mengambil hikmah-hikmah atau pengalaman yang penuh inspirasi untuk kita jadikan pelajaran dalam menghafal, menjaga Quran, dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah. Nah, insya Allah nanti akan ada dua pembicara utama ya di kesempatan kali ini. Yang pertama nanti saya akan bacakan CV beliau. Yang pertama adalah Kiai Haji Dr. Atabik Lutfi LC.MA. Beliau adalah pakar tafsir di Indonesia, seorang mufasir, dan sudah berdakwah. Kalau saya lihat CV-nya, dakwah keliling dunia, Masya Allah. Ada Belanda, Inggris, ya, Kemayoran mah pernah, Insya Allah. Mayoran ya, bahwa seluruh Indonesia nanti Bapak akan jelaskan. Untuk itu ya, sama-sama kita sambut Dr. Atabik Lutfi LC.MA dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepat dan waktu. Oke, pembicara yang kedua, ini unik nih, Masya Allah. Kecil-kecil udah jadi pembicara ya. Usia 8 tahun ya Ananda ya. 8 tahun lebih sedikit. 8 tahun sudah mampu menghafalkan 7 juz Al-Quran secara mungkin, bukan setoran aja, Masya Allah ya. Ananda Kisah ini ya, salah satu finalis dari Hafiz Indonesia 2020 ya. Dan nanti insya Allah akan didampingi oleh bundanya ya, bagaimana nanti Ananda Kisah ini memberikan pengalaman kok bisa 8 tahun 7 juz. Nah, jadi nanti buat penyemangat kita nih ya, terutama bagi saya pribadi ya, dan untuk adik-adik para wisudawan, wisudawati. Masih ada yang kelas 7, masih ada 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi gimana nih bisa sampai 10 juz, Masya Allah ya. Untuk itu ya, sama-sama kita sambut Ananda Kisha Kamila Ramadhani dan ibundanya dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Ananda. Yuk berikan aplaus untuk kedua pembicara kita. Baik, insya Allah nanti kita akan berdiskusi. Ini bukan ceramah, ya, beda. Ini bukan seminar, tapi ini talk show inspiratif. Jadi kalau ada pertanyaan nih adik-adik, ya, atau para orang tua, bagaimana sih bisa membimbing ya putrinya, ya, atau putranya untuk bisa menjadi hafiz Quran.
anak-anak yang senantiasa menghafal Quran, dan kita juga akan menyimak ya bagaimana kajian-kajian Al-Quran inspiratif. Sebelum kita mulai, sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini talk show, jadi nggak boleh tegang, relax dulu ya. Tadi dunia, relax, santai aja, santai. Oke ya, sebelum dimulai kita berikan kesempatan kepada pembicara. Saya akan bacakan CV atau pengalaman ya, biodata dari kedua pembicara kita. Yang pertama dari Al-Mukarram Dr. Atabik Lutfi LCMA. Ya, kalau yang suka nonton Indosiar, insya Allah nggak asing lagi. Ya, waktu Ramadan kemarin Ustaz ya, insya Allah. Ya, jadi juri program di Indosiar, juri dakwah ya, pencarian dai, insya Allah. Dan jadi pembicara tetap juga ya, di TVRI, program dakwah juga. Bisa dicatat mungkin Bapak Ibu yang mau undang ke acaranya, masya Allah. Oke, alamat beliau di Jalan Kresek Indah, ya, nomor 85 di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tempat tanggal lahir beliau di Majalengka 24 Januari 1970. Alhamdulillah sudah menikah dengan dikaruniai 5 putra putri. Insyaallah. Pekerjaannya adalah pengajar, dai, penulis, ya, dan aktif di ekonomi Islam ya Ustaz ya, di Badan Wakaf Indonesia. Insyaallah. Dan beliau juga dosen saya di Universitas Islam Jakarta, Masya Allah. Jadi ada pendekatan, tesisnya dimudahkan. Oke, pendidikan formal beliau ini Masya Allah ya, ini jadi motivasi untuk adik-adik ya yang akan melanjutkan S1-nya. Masih jauh ya, nggak apa-apa, nanti ke depan Insya Allah. Beliau sebelum mengambil S1 SMA di Pondok Modern Gontor ya, udah dikenal di Ponorogo, Jawa Timur. S1 beliau di Universitas Islam Madinah. S1-nya di Madinah. Jurusan Al-Qur'an dan Dirasat Islamiyah dengan gelar LC. S2 dan S3 beliau di Malaysia. Universitas Kebangsaan Malaysia, jurusan Al-Quran dan Hadis S2 dan S3-nya. Maka beliau hari ini aktif sebagai mufassir ya, atau sebagai ahli hadis, ahli tafsir dari Indonesia. Maka kita berbangga bisa mengundang beliau di acara ini. Aktivitas beliau ya, dosen, narasumber di beberapa TV nasional, TV swasta, dan pengalaman ini kalau saya bacakan bisa sampai zuhur nih, bahasa Cipinya aja. Jadi saya singkat-singkat aja. Nanti kalau mau searching bisa di Google Dr. Atabik Lutfi LCMA CV-nya. Nah, nanti dapat, bisa di-download, bisa dipelajari, tempel di rumahnya. Masya Allah, semangat biar bisa jadi kayak Dr. Atabik. Masya Allah. Pengalaman dakwah beliau ini yang tadi saya sebutkan, safari dakwahnya sudah keliling dunia ya, bukan keliling Indonesia lagi. Safari dakwah di Belanda 1993, di Suriname, Austria, Amerika, Kanada, Hong Kong, Australia, Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Benar kan? Keliling dunia ya, Masya Allah. Oke, nanti beliau akan menyampaikan kepada kita hikmah-hikmah. Dan juga beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis, ya, karya ilmiah, ya, tafsir, ini banyak kitab-kitab tafsirnya. Dan artinya beliau produktif, sampai sekarang masih produktif. Ini bisa menjadi semangat untuk kita semua, terutama untuk adik-adik wisudawan dan wisudawati. Tepuk tangan untuk Dr. Atabik Lutfi LCMA. Oke, selanjutnya saya akan perkenalkan CV dari Ananda Kisha Kamila Ramadhani. Kita tadi sudah nonton ya cuplikan videonya ya.
cuplikan videonya ya. Masya Allah sudah 7 juz, 8 tahun di usia 8 tahun. Beliau adalah salah satu finalis Hafiz Indonesia 2020 yang ditayangkan di salah satu TV swasta. Ada pengalaman unik, walaupun saya baru komunikasi kemarin ya, dalam waktu dekat. Waktu saya komunikasi meminta untuk kesediaan menjadi pembicara, ketika saya telepon ya anak-anak ya, ketika saya telepon ya lewat WhatsApp, itu ibundanya sedang menyimak dari hafalan Isya. Ini bisa kita ambil ya pelajaran bagaimana aktivitas Ananda Kisha di usia muda sudah sangat cinta dengan Al-Quran. Aktivitasnya aktivitas Qurani. Beliau Ananda Kisha sedang bersekolah kelas 4 SD 7 juz di SDIT Al-Quran El-Fawaz. Ini punya Dr. Said Kutub ya, Dr. Said Kutub juga dosen di UIJ. Ya. Jadi dan wisudawati terbaik. Jadi Ananda Kisha sudah pernah mengalami melaksanakan wisuda tahfiz juga dan jadi peserta terbaik, wisudawati terbaik. Dan selain tahfiz, Ananda Kisha juga ini suka bela diri ya. Insyaallah suka bela diri ya, kecil-kecil jadi ngeri juga nih ya. Juara 1 kategori tanding pencak silat tingkat Jabodetabek. Masya Allah. Tepuk tangan untuk pembicara kedua kita, Ananda Kisha dari Serta Bundanya. Alhamdulillah. Itulah CV dari kedua pembicara kita. Nah, nanti karena ini sifatnya talk show inspiratif, ya, jadi nanti kita mungkin lebih banyak diskusi, ya, terutama untuk ayah bunda, bagaimana sih ya trik tips agar anak kita, putra putri kita cinta dengan Al-Quran. Insya Allah nanti Dr. Atabik Lutfi LCMA akan menyampaikan hikmah tentang Al-Quran dan kisah-kisah, mungkin sedikit kisah para penghafal Quran untuk menjadi motivasi kita semua. Ini tuh Ustaz ya. Oke, kita langsung saja tanpa berpanjang kalam, ya, kita sambut, kita dengarkan arahan, nasihat, hikmah dari Dr. Atabik Lutfi LCMA. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Arya. Ibu saya duluan ya, Dek Kisha, nggak apa-apa? Atau Kisha duluan boleh? Bapak Ibu yang Allah muliakan, khususnya para pimpinan di Muhammadiyah, baik di pimpinan daerah Jakarta Pusat ya Pak, kemudian di Kemayoran, segenap ibu bapak, para guru, Masya Allah, ada kepala sekolahnya, ada ayah dan bunda, hadir semuanya, ada yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, calon penghafal, calon hafid dan hafidhul Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya ternyata tidak match dengan jawaban anak-anak. Tadi harusnya saya ikutin Ustaz Arya ya salamnya. Gimana Ustaz salamnya tadi? Pakai ros. Oh pakai ros. Pakai lagu ros. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Menghafal Al-Quran adalah sebuah anugerah kenikmatan yang sangat besar yang wajib disyukuri, bahkan dibanggakan oleh kita orang-orang beriman. Surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hanya dengan karunia Allah, fadlillah. Imam As-Sa'di mengatakan fadlillah artinya Al-Quran.
Berarti hanya dengan Al-Quran. Kenapa fadlullah diartikan Al-Quran? Karena Al-Quran huwa afdalun ni'am. Nikmat yang paling agung adalah Al-Quran. Maka hanya dengan karunia Allah, yaitu Al-Quran, wa birahmatihi, yaitu al-iman, keimanan kita, itu adalah karunia yang agung. Maka kalian layak untuk berbahagia. Fabidzalika falyafrahu. Padahal kata berbahagia yang menggunakan istilah al-farah di dalam Al-Quran konotasinya negatif, kecuali bahagia dengan Al-Quran. Karena ada larangan di surat Al-Qasas ayat 76, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sudah nyampe belum? Belum ya. Dulu saya ngafalnya di atas Empang, Pak. Karena di Sulawesi tahun 88 hingga tahun 89. Dan saya sangat ini sudah telat karena saya ngafalnya setelah lulus SMA, setelah selesai dari Gontor. Subhanallah, Kisha menghafalnya dari SD. Jadi saya kalah sama Kisha ini ya, Ustaz kalah sama Kisha. Kisha ngafalnya di pinggir trotoar Kemang, Pak. Oh, di pinggir trotoar. Subhanallah. Saya di atas Empang. Jadi kami ke Empang karena di Sulawesi di Makassar ya. Itu ngafalnya di atas Empang. Kalau udah letih tinggal nyari ikan di bawah Empang. Adik-adik semuanya ngafalnya tidak di Empang, ngafalnya depan di mana dia? Subhanallah. Hanya dengan karunia Allah yang dimaknai dengan Al-Quran, kemudian dengan rahmatnya yaitu mengimani Al-Quran. Padahal di surat Al-Qasas ayat 76 maaf, la tafrah, jangan kalian berbangga, jangan kalian bersuka cita. Berarti seolah-olah isyarat dari Al-Quran, kita hanya boleh berbangga, kita hanya boleh berbahagia, bersuka cita manakala kita dianugerahi oleh Allah dua kenikmatan. Kenikmatan pertama tentu al-iman, dan kenikmatan berikutnya adalah Al-Quran Al-Karim. Saya tadi mendengar nasyid yang dilantunkan ya, luar biasa. Apa tadi nasyidnya? Apa nasyidnya? Lupa ya. Cuma tadi mohon maaf ini kepada ayah bunda ya. Nanti saya Ustaz, ada murid saya menyampaikan, Ustaz, saya tidak dipanggil Abi dan Umi, lagunya Abi dan Umi, saya dipanggilnya ayah dan bunda. Nggak masuk itu ya. Kan Abi dan Umi diganti ayah dan bunda, boleh. Kan yang membuat atau yang menyusun lagunya, liriknya itu kebiasaannya adalah Abi dan Umi, tapi tidak berarti yang menyebut ayah enggak masuk, yang menyebut bunda enggak masuk. Jadi nanti bisa diganti ya, liriknya boleh kan? Ini kan tidak saya juga dipanggil ayah. Ya. Alhamdulillah anak pertama saya sudah selesai hafal Quran, dan itulah berkah dari Allah. Tadi saya terinspirasi bagaimana beliau anaknya pengen sepeda, dapat sepeda karena Al-Quran. Alhamdulillah sekarang di Jordan, kemudian yang kedua juga selesai tafidnya, dan sekarang di Turki dapat beasiswa, Masya Allah. Cuman yang sangat sulit tidak boleh pulang itu Bu, ya bunda nggak boleh pulang. Saya ini yang sulit nggak boleh pulang. Jadi 1 tahun harusnya pulang karena COVID-19, sudah jangan pulang, lanjutkan sampai selesai. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita seluruhnya insya Allah akan membanggakan kita, tidak hanya di dunia, tapi yang paling inti membanggakan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, masih boleh lanjut? Inspirasi ya. Kemarin baru saya dengan Prof. Syamsul Bahari dari Muhammadiyah, sebelumnya dengan Prof. Masyito yang mantan rektor Muhammadiyah. Dulu saya mau ke Muhammadiyah awalnya Pak, cuman keburu ke UIJ dahulu ya. Masya Allah. Di Serambi Islami TVRI kita sampaikan bahwa kata yassarna yang tadi sudah disebut oleh Ustadz Arya di dalam Al-Quran, silakan Bapak cek, terutama anak-anak kita. Kata yassarna itu ada 6 ayat, dan semuanya berbicara tentang Al-Quran. Padahal doa kita setiap hari adalah Rabbishrahli sadri wa yassirli amri.
Surat Toha ayat 25-26. Atau doa kita adalah ya muyassira kulli asir, yassir alaina kulla asir. Kita ingin dimudahkan oleh Allah, tapi kita lupa padahal kata kami mudahkan di dalam Al-Quran yang 6 ayat itu semuanya tentang Al-Quran. Kalau kita ingin dimudahkan berarti maka kita siap untuk menjadi ahlul Quran. Doa kita, ya Allah mudahkanlah, lancarkanlah urusanku. Doa kita juga, wahai yang memudahkan segala yang sulit, mudahkanlah semua yang sulit. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, ternyata 6 ayat itu ada di surat Maryam, ada di surat Ad-Dukhan, dan 4 tadi di surat Al-Qamar. Ayatnya hafal? Bisa hafal nggak? Ayat berapa? Boleh nak sebut? Ayat 17, terus 22, terus 32 dan 40. 4 kali di surat Al-Qamar, 17, 22, gampang hafalnya, 32, 40. Yang suka ngafal angka, biasa tadi. Saya nggak biasa ngafal angka, ngafal huruf, tapi terpaksa sebelum saya kesini saya hafal dulu tadi sambil duduk karena ada di handphone saya. Nah, kemudahan. Surat Maryam, surat Ad-Dukhan, surat Al-Qamar, semua kata yassarna. Maka apa inspirasi dari ayat ini? Kalau kita ingin dimudahkan urusan dunia kita, kita ingin dimudahkan urusan akhirat kita, mau tidak mau 6 ayat ini membimbing kita. Semuanya dikaitkan oleh Allah dengan Al-Quran, dan kami sungguh sudah mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dihafal, untuk diingat, untuk dipelajari, untuk diambil pelajarannya, untuk diamalkan, untuk dijadikan naungan, untuk dijadikan syafaat, untuk yang sangat banyak, yang seluruhnya dari A sampai Z adalah untuk kita semuanya. Kalau kita alfabetkan A sampai Z, itu semuanya ada bersama Al-Quran. Mau apa anak-anak semuanya? Mau apa dengan Al-Quran? Silahkan. Dari A sampai Z kita catat. Mau insya Allah sehat walafiat. Surat Yunus ayat 57. Mau apa lagi? Mau senantiasa dimudahkan urusannya. Iya tadi. Al-Quran sudah menawarkan kemudahan-kemudahan. Masya Allah, ini kisah luar biasa ya. Di RCT iya, sama Abi Amir ya. Teman Ustadz juga ya. Saya tidak ikut di RCTI Pak, saya di aksi ya. Aksi Indosiar. Kenapa aksi? Karena itu levelnya sudah level tinggi. Itu pura-pura aja. 6 ayat ini menginspirasi kita semuanya bahwa kita ingin dimudahkan urusan dunia kita dan kita ingin dimudahkan urusan akhirat kita. Maka Al-Quran dari A sampai Z silahkan minta, dari A sampai Z kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala silahkan minta. Salah satu dari wasilatuna, media kita, lantaran kita, perantara kita untuk mendapatkan sekian banyak kemudahan dunia kita dan nanti kemudahan akhirat kita ada pada Al-Quran. Dan yang terakhir sebelum nanti dialog, saya sangat terinspirasi Bapak Ibu yang Allah muliakan dengan ungkapan Rasulullah SAW, hadis Ahmad dan Abu Dawud, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh bagi Allah di dunia ini ada keluarga-keluarganya. Saya kalau dianggap sebagai keluarga senang, apalagi kalau diaku. Kita datang ke seseorang tokoh, ya, kemudian langsung disambut dan diaku sebagai keluarga. Ini keluarga saya. Ini adalah bagian dari keluarga kita. Tidak ada yang Allah sebut sebagai keluarganya, sebagai ahlinya, kecuali mereka disebut sebagai ahlul Quran. Innalillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qalu ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Para ini ahlul Quran apa ya artinya? Kan Al-Quran ini segalanya ada. Maka Allah tidak menyebut hafidul Quran saja,
Allah tidak menyebut qari'ul Quran saja, Allah tidak menyebut mufassirul Quran saja, Allah tidak menyebut muallimul Quran saja, Allah tidak menyebut ustadzul Quran saja, Allah tidak menyebut mutadabbirul Quran, tapi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebut adalah ahlul Quran. Kita kutip pandangan para ulama tafsir, ahlun bitilawati, memang dia ahli dalam membacanya, bagus. Bisa artinya dua, ahli secara ilmu dan ahli secara rutinitas baca. Yang sering baca disebut ahlul Quran, yang jarang bukan ahlul Quran. Bisa dua. Ahlun artinya secara ilmu dia menguasai, tapi ada ahlun yaitu secara al-mudawamah, kebiasaan. Kalau ia biasa baca Quran disebut ahlul Quran. Ada orang yang suka bongkar apa? Bongkar sepeda, disebut ahli sepeda. Karena dia biasa bongkar. Ternyata ada yang bongkar sepeda nggak pakai ilmu juga ada, pengalaman. Iya, tapi masangnya sulit kan, bongkar bukan masang, Pak. Saya punya teman bareng dulu di Madinah, kuliah syariah, tapi sekarang ahlinya bukan ahli syariah, ahlinya ahli IT. Jadi kalau laptop saya bermasalah, dia yang benerin. Padahal kuliahnya kuliah. Kenapa? Karena mudawamah, karena biasa ya, lihat laptop salah, dibenerin. Awalnya nggak bener-bener, lama-lama jadi ahlun bitilawati. Memang dia ahli membaca. Apakah ahli secara ilmu? Ada tajwid, ada fasoha, ada qiraat. Dulu saya belajar 10 qiraat, Ustaz Arya. Halo. Dulu saya belajar 10 qiraat ya. Ada hafal nggak 10 qiraat? Mau saya bacakan 10 qiraat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kira apa? Warsy ya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qiraah Warsh, yaitu silatul mim dan kemudian ibdalul hamzah. Yuminun, bukan yu'minun. Dulu waktu belajar ada teman dari Maroko, itu bacaannya Warsh, Qur'annya juga Qur'an Warsh. Jadi saya bingung gitu ya, waduh, bacaanmu beda. Disuruh baca seperti hafaz nggak bisa dia. Ayo baca kayak saya, padahal dia orang Arab. Ya, orang Maroko biasanya pakai Warsh, ya, Tunisia, Aljazair itu pakai Warsh. Saya suruh baca dia ikut qiraah hafaz dari Asim, nggak bisa, berarti kan hebatan saya. Itulah karena kita belajar secara praktek langsung. Sekarang baca Imam Ibnu Katsir dari Mekah. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bedanya tidak panjang. Tapi ada silatul mim, 'alaihimu. Kalau Warsh panjang 6 harokat, kalau Ibnu Katsir cuma 2 harokat. Wah, itu kita belajar dulu Al-Fatihah pakai 10 qiraat. Yang ada semua mahasiswanya tidur karena belum paham. Yang ada kalau dipakai di sholat jadinya pada lari gitu ya. Saya lanjutkan saja. Yang ketiga, inspirasinya dari hadis Rasulullah SAW, ahlun bitilawati, ahlun bifahmi. Apakah secara keilmuan? Karena ternyata ada orang memahami Al-Quran karena pengalaman, termasuk Kiai Ahmad Dahlan itu memahami Al-Quran berdasarkan pengalaman beliau. Kita sebagai orang tua sesungguhnya yang sudah Allah anugerahkan kita dari pengalaman-pengalaman itu, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, kita menemukan banyak sekali kisah-kisah Al-Quran yang sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Makanya ada pahit getir kehidupan, ada asam garam kehidupan, ada manis pedas kehidupan. Ini tentang teori keikhlasan Bapak Ibu untuk para ayah dan bunda. Ikhlas itu, sabar itu berbanding lurus dengan pengalaman seseorang menghadapi ujian kesabaran dan ujian keikhlasan.
anak terakhir saya, nih usia SMP yang ada di depan saya. Jadi gini-gini sudah tua juga ya Pak. Waktu kecil, wah seneng banget itu kita. Waktu SMP kalau suruh ceramah, seneng. Karena di depannya insya Allah ada calon mertua. Kalau sekarang, ya gimana Bu? Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, karena berdasarkan, makanya tidak ada tawuran orang tua, yang ada tawuran remaja. Kalau orang tua tawuran, nah itu kagak tahu diri. Karena labil, karena pengalaman. Ketika kita sudah mengalami sekian banyak pengalaman, makanya ahlun bitaklimi, mengajarkan Al-Quran ada secara keilmuan, tapi seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, ada pengajaran Al-Quran yang berdasarkan pengalaman, dan itulah pengalaman itu guru yang terbaik bagi kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah ini, setelah jeda berikut ini. Kita tunggu tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk pembicara pertama kita, Dr. Habib Mufti LC Mekah. Bagaimana beliau menjelaskan bahwa Al-Quran adalah hikmah dan kenikmatan seorang muslim ada dua. Yang pertama adalah al-iman, yang kedua adalah Al-Quran. Dan ini dibuktikan ya, bahwa di Al-Quran ada 6 ayat yang ada kata yassarna, yaitu kemudahan, dan semua itu berbicara tentang Al-Quran. Maka kalau kita mau hidup mudah, ya, pendidikan mudah untuk adik-adik, mau belajarnya mudah, ya, biar dapat beasiswa, ya, itu larinya ke Al-Quran. Karena 6 ayat ini membuktikan, ya, 6 ayat ini membuktikan bahwa kalau kita ingin diberi kemudahan, muaranya adalah Al-Quran. Insyaallah. Dan tadi juga dijelaskan bahwa satu-satunya keluarga Allah di permukaan bumi ini adalah ahlul Quran, ya, ahlul Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran. Ahlul yang pertama itu secara keilmuan, dan yang kedua adalah kebiasaan. Oke, semoga terinspirasi. Sebelum nanti saya lempar, Ustaz, kita dengarkan dulu pembicara kedua, Ananda Kisya dan Ibunda. Oke, sebelum menyampaikan bagaimana sih pengalamannya, ya, menghafal Quran, ibundanya juga menjaga hafalannya. Sama-sama kita dengarkan hafalan dari Ananda Kisya. Masya Allah nih, biasanya nonton di TV, sekarang live. Masya Allah, live ya. Oke, yang mau video silahkan. Oke, untuk Ananda Kisya boleh berdiri deh. Oke, boleh di sini nih. Bacakan satu surat bebas, surat apa aja. Oh, surat bebas enggak? Ya sesuai dengan ini nih. Boleh 28, 29. Al-Qiyamah, Masya Allah. Ada kata-kata Al-Qurannya, memang ada nasihat Al-Quran di surat Al-Qiyamah. Silahkan Ananda Kisya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر
وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ananda Kisha Nabila Ramadhani. Masya Allah ya. Selain hafalannya bagus, ya, Masya Allah, makhraj, sifat, ya, tajwidnya Ustaz ya sudah teruji, Masya Allah. Ya, kita sama-sama berdoa semoga putra-putri kita bisa menjadi seperti Ananda Kisha Kamila Ramadhani, Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan ya, bagaimana trik menghafal dari Ananda Kisha, ya, bagaimana proses penjagaannya pula. Nanti ini spesial, berarti langsung ibundanya yang membimbing ya, karena katanya Ananda Kisha ini masih pemalu ya, masih pemalu. Tadinya sendiri ke atas tapi malu ya, jadi ditemani sama ibundanya. Saya kalau nonton di TV ya, di RCTI kelihatannya tinggi. Gila, Masya Allah, memang bener 4 SD. Kayak tinggi gitu Ustaz. Oke, tanpa berpanjang kalam, untuk tempat dan waktu dipersilahkan Ananda Kisha dan Ibunda. Bagaimana sih proses ngafal Ananda dari awal itu seperti apa Ibunda? Jadi saya juga bisa sekalian jawab ya. Untuk Ananda Kisha, dari umur 9 bulan saya selalu perdengarkan murotal. Jadi kalau misalkan anak-anak zaman sekarang dikasihnya handphone, anaknya dibiarin nonton kartun gitu aja. Kalau Kisha dari dulu saya setelin murotal animasi. Jadi mungkin dampaknya Kisha pakai kacamata karena umur 9 bulan kan lagi bisa merangkak ya Ustadz ya. Jadi dia sambil nonton murotal animasi, iya nonton kartun tapi suaranya itu suara murotal gitu, juz 30. Nah saat Kisha udah bisa ngomong, dia bisa ingat potongan-potongan ayat gitu. Jadi umur 3 tahun, sebelumnya lagi umur 2 tahun saya ikut pengajian malam Jumat kan ibu di daerah lingkungan rumah gitu ya. Kisha tuh beberapa kali ikut udah hafal Sayyidul Istighfar. Jadi kalau misalnya itu umur 2 tahun, kalau misalnya mau doa penutup selalu dia yang mimpin gitu. Nah jadi pas umur 3 tahun saya tes bacaan naba itu dia hafal gitu, karena mungkin dari kecil itu dari belum bisa ngomong sering saya puterin murotal, dia lihat saya masak, saya nyuci piring atau apa, Kishanya biar anteng saya setelin murotal animasi seperti itu. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ananda Kisha dan Ibunda yang senantiasa menjaga hafalannya. Oh jadi ya dari kecil, dari 9 bulan udah diperdengarkan ya Bunda ya. Saya langsung merinding.
Masya Allah, karena saya juga punya anak kecil. Kalau yang Jadi kayaknya sekarang langsung aplikatif. hebohnya Ini TikTok. kalau yang anak SMP gimana, Bu? Iya, kalau anak SMP sekarang kan saya lihat jangan yang anak SMP ya, anak SMA, anak SD itu banyak juga yang umur 3 tahun ngelihat kakaknya main TikTok, itu malah pada dampaknya nggak bagus ya. Maksudnya saya ngelihat sendiri temen saya gitu, pengalaman pribadi sendiri, bangga banget dengan aplikasi TikTok, tapi tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat. Sebenarnya aplikasi itu juga bisa digunakan untuk yang bermanfaat gitu, cuman kebanyakan saat ini digunakannya untuk yang kurang bermanfaat. Dan Kisha marah banget kalau misalnya saya buka Instagram, kan kita nggak bisa tahu ya di highlight apa aja yang lewat. Iya. Itu pas kebetulan ada lagi tontonan TikTok gitu, langsung mama apaan sih nontonnya kayak gitu. Enggak kak, ini tuh nggak nonton gitu, ini lewat aja gitu. Terus iya nggak sengaja, dia marah banget. Terus jadi misalkan orang bilang ih ketinggalan zaman, nggak ngerti TikTok apa segala macam, buat saya di akhirat nggak ditanyain tentang aplikasi itu. Karena cita-cita saya hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat, udah itu aja. Karena iya banyak banget yang kalau bahasa zaman sekarangnya nyinyir ya Ustadz ya, masa sarjana nggak kerja sih, masa di rumah aja sih ngurus anak. Tapi mereka nggak tahu di rumah kita ngapain. Kita insya Allah mendidik generasi Al-Quran yang insya Allah bisa memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti, membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Masya Allah, nah, ini ada nih, karena banyak keluhan juga nih dari orang tua ya, anaknya TikTok, pegang HP. Nah boleh pegang HP, tapi dengan cara triknya dari Bunda Kisha ya, disetel murotal, walaupun itu animasi. Nah ini juga bisa langsung aplikatif nih ya Ustaz ya, ya Bundanya langsung aplikatif. Oh langsung pakai headset Bluetooth ya. Lagi di jalan, tetap dengar murotal terus diputar-putar. Masya Allah. Jadi aktivitas kesehariannya dengan Al-Quran, walaupun tadi di perjalanan ya Bunda ya, ya termasuk tadi di perjalanan menuju ke sini ya diperdengarkan murotal Al-Quran lewat headset Bluetooth-nya ya. Yang mau beli headset? Aduh nggak jual. Oh nggak jual. Nggak jual. Yang beli headset bisa beli di rumahnya masing-masing ya. Maksudnya untuk Iya. salah satu Daripada cara. dengerin musik Oh, gak iya, jelas betul, gitu kan. Jadi betul. sambil untuk mempertahankan daya ingat hafalannya juga. Sambil murojaah ya Bunda ya. Alhamdulillah. Isya punya kakak atau punya adik? Punya. Adik adik. sudah hafal berapa juz? Hafal surat-surat pendek. Sudah surat pendek. Berapa umurnya? 4 tahun. 4 tahun. Kanaba baru 20 ayat. Subhanallah, 4 tahun tuh Bunda ayah. Subhanallah. Kalau kakak? Kakak? 12 juz 2 halaman. 12 juz. Berapa tahun usia kakak? 9 tahun. Kalau bundanya? Kayaknya gak hasil pribadi. Ya ini surat Ar-Ra'd ayat 23 Ustaz ya. Kan ini talk show ya. Jadi boleh-boleh aja. Oh boleh banget. Surat Ar-Ra'd 23 Bu, Bapak Ibu, luar biasa. Surat Mukmin ayat yang ke-8. Itu Allah khususkan satu surga untuk semua keluarga. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Silakan kata Allah, kalian masuk surga Aden bersama siapa? Orang tua kalian, ayah dan ibunya, mamah dan papahnya, abi dan umi. Dan juga suami dan istri kalian, azwaj, pasangan-pasangan kalian. Dan jangan lupa wa dzurriyyatihim, anak dan keturunan. Persyaratannya cuma satu, wa man sholaha. Jika mereka semuanya soleh. Salah satu alat kesolehannya adalah Al-Quran. Tadinya mau TikTok yang lain jadi TikTok Al-Quran. Ya, tadinya mau lihat animasi yang lain jadi animasi Al-Quran. Karena sekarang di era multimedia
digital, virtual, tidak mungkin kita mengatakan kepada anak jangan punya HP, jangan punya headset, jangan punya ini, tidak mungkin. Namun tinggal diarahkan, menunya tinggal diganti. Waktu di Saudi Pak saya ditanya, termasuk dosen saya, itu dosen saya mengatakan haram punya TV. Saya juga bingung, haram punya TV ya. Dulu saya ijazah saya nggak ada fotonya, saya marah banget kan. Loh saya mau melanjutkan kuliah nggak ada fotonya, saya tempel sendiri aja. Kan Saudi tahu sendiri ya. Itu foto nggak ada, saya tempel aja sama teman-teman. Saya tempel, saya datang ke administrasi. Saya bilang, Syekh, apa itu? Tahu ini pokoknya stempel. Mafi, stempel pokoknya. Terserah stempel apa, yang penting ada tulisan Arabnya. Orang nggak ngerti juga yang lain. Harus stempel, yang penting ada tulisan Arabnya. Ya Allah, kalau nggak gitu kita nggak ada stempel, nggak ada foto, nanti orang curiga. Nah, kan banyak yang sama ya. Itu pengalaman kita, betapa insya Allah Bunda semuanya inilah aset kita. Surat Ar-Ra'd 23, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 8 itu malah doanya malaikat. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah Tuhan kami. Malaikat yang berdoa. Siapa malaikat yang berdoa? Alladzina yahmilunal arsh, pemikul arsh, malaikat yang tugasnya memikul arsh itu berdoa untuk kita semuanya. Wa adkhilhum, masukkan mereka semua ke dalam surga Aden, bukan sendiri tapi bersama orang tua, bersama ayah dan bunda, bersama suami dan istri, bersama anak-anak SMP 2 Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Masih langsung disambung nih sama Dr. Atabik ya, lewat pengalamannya yang inspiratif luar biasa. Oke, kita dengarkan dulu nih dari Ananda Kisha. Kesulitan ngafal ya, waktu ngafal ada di juz berapa, atau waktu ngapain gitu ya, lagi ngafal, atau bentrok gak sih ngafal sama sekolah gitu ya, harus ulangan tapi juga harus murojaah 7 juz. Masya Allah. Siapa? Ada Kisha. Masya Allah, ada Kisha udah 12 nih. Dari tadi disebut 7 juz, soalnya tadi lihat YouTube doang sih. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ananda Kisha. Masya Allah, 12 juz, makin merinding aja kita nih ya. Masya Allah. Oke, Ananda Kisha, ya, kesulitan menghafal atau kalau lagi ulangan sekolah, nanti bisa kakak-kakaknya bisa ngikutin nih. Kalau lagi ulangan, nggak ada kata berhenti murojaah gitu ya. Silahkan Ananda Kisha diceritakan. Waktunya kapan? Kalau misalnya di rumah dari pagi kakak sekolah kan, sama seperti kakak-kakak yang lain saat ini sekolahnya online. Terus sampai jam berapa sekolahnya? Sampai zuhur. Sekolahnya saat ini daring sampai zuhur. Terus setelah itu Habis itu salat zuhur. Setelah itu makan siang, baru ngerjain tugas. karena masih ada tugas-tugas dari sekolah Ustadz. Iya, walaupun sekolahnya sampai zuhur, tapi dapat tugas-tugas juga dari guru gitu. Itu sampai asar, kadang baru selesai. Setelah itu Terus murajaah. nah, makanya waktu kemarin Ustadz Arya menghubungin saya itu kan sekitar asar ya. Iya. Ya itu lagi murajaah sampai maghrib. Masya Allah, asar ke maghrib full murojaah Bunda. Iya, paling ya berhenti Ica mau makan ini dulu, misalnya apa, snack atau apa kayak gitu. Terus setelah itu maghrib main dulu sebentar sama adik, dan dia nggak pernah main sama saya keluar atau paling nonton TV sebentar. Nonton TV juga nonton TV-nya ya nggak jauh dari sholawat. Masya Kayak Allah. gitu. Jangan lupa Pendidikan. nonton TV Ustadz ya. Bisa aja. Ustaz di mana? Saya punya program ya di tele atau di YouTube juga, ngaji Al-Quran ngaku, ngaji Al-Quran ngaku deh. Jadi tadi ayat itu ditafsirkan sedikit aja 5 menit, tapi kita dapat inspirasi dari ayat-ayat itu. Promosi boleh? Ngaku. Nah, sampai maghrib. Terus setelah itu makan malam dulu ya. Makan malam. Maghrib. Iya, sholat maghrib, makan. Setelah itu Hafal baru. nambah hafalan baru untuk disetorkan ke esok harinya. Berarti ziyadahnya ba'da maghrib ya, nambahnya. Iya. Masya Allah.
Bahasanya. Ya, nambah, kadang nambahnya itu tergantung tingkat kesulitan ayatnya ya Ustadz ya. Kalau seandainya ayatnya nggak terlalu sulit, mungkin sejam juga dia udah bisa hafal satu halaman. Masya Allah. Tapi kalau seandainya sulit, kadang sampai 3 jam, sampai jam 10 gitu, kita ya udah utak-utak di situ. Kalau dia masih mampu dalam waktu malam itu 2 halaman sampai 3 halaman. Gitu. Biasa. Kalau yang dirasa sulit ayat apa biasanya? Juz berapa kemarin? 28 termasuk sulit, ya. 27 lebih sulit. Surat apa tuh? Ada Al-Qamar, Al-Waqiah karena terputar-putar itu. Ar-Rahman juga ya, diulang-ulang. Kalau dulu Pak, ketika kita menghafal di usia sudah dewasa ya, saya sudah selesai SMA dari Gontor. Itu kesulitannya bukan di ayat-ayat itu. Kesulitannya kita suka ngarang sendiri. Karena kita sudah ngerti bahasa Arab, suka ngarang-ngarang. Paling ini nih kalimatnya. Padahal nggak boleh ngarang-ngarang. Wa diganti pakai fa. Itu kesulitan kami. Iya benar. Ya, karena kita suka ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang misalnya kisah Nabi Yusuf kan, kronologinya kan begini. Akhirnya kita ngarang-ngarang sendiri. Pas cek Al-Quran salah gitu ya. Itu kesulitan. Tapi bagi anak-anak ternyata beda tingkat kesulitannya. Ini sebagai sharing ya. Ternyata Nakisha kesulitannya karena apa? Bukan masalah suratnya nih, karena apa? Karena terbolak-balik ayat yang Karena mirip banyak. Mutasyabihat ayat-ayat yang ini. Tapi kami dahulu kesulitannya itu. Kesulitan kalau itu tentang cerita, suka ngarang sendiri deh ceritanya. Kan kita sudah ngerti bahasa Arab jadi bikin insya. Kalau insya kan mengarang berbahasa Arab. Padahal ayatnya harus begini, saya ulang. Jadi akhirnya kebalik-balik. Yang ayat sekian harusnya menjadi ayat sekian. Itulah di antara tingkat kesulitan. Tapi semuanya kesulitan-kesulitan itu sebetulnya solusinya cuma satu deh. Ketika mengulang menjadi mudah. Betul nggak? Mengulang lagi, membaca lagi. Sering murojaah. Kalau tidak murojaah kita dengar. Jangankan kalau nggak murojaah untuk kakak-kakak yang udah hafal 3 juz, jangankan surat An-Naba ya, Ar-Ra'aital atau Al-Asr aja bisa nggak hafal Ustaz. Betul banget. Betul. Jadi jangan cepet puas. Wah udah hafal 3 juz. Walaupun sekalipun udah hafal 30 juz, tetap juga jangan cepet puas karena perjuangan nggak akan pernah selesai. Alhamdulillah ya. Ini waktu Kisya sama seperti waktu para adik-adik SMP nih ya. PJJ-nya sama sampai jam 12 ya. Ada tugas juga sama kayak guru, sholat juga, makan juga ya. Gitu. Jadi bisa jadi inspirasi betul nih ya. Keseharian tadi Ananda Kisya itu benar-benar secara detail dari jam sekian ke jam sekian sampai malam nggak tidur sebelum dapat hafalan sampai jam 10 bahkan, Masya Allah ya. Begitu cintanya, begitu sudah terpatrinya hidup Kisya untuk Al-Quran. Kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah anugerahkan putra-putri kita seperti Ananda Kisya dan para penghafal Quran lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang mau disampaikan Bunda? Sedikit cerita keberkahan Al-Quran menurut kami ya Ustadz ya. Tahun lalu sebelum Kisya ikut audisi Hafiz Indonesia, masih yang Hafiz Indonesia 2019, saya lagi cuci piring, pulang sekolah Kisya bilang, belum buka tas itu, Mama, masa Aira nonton Hafiz Indonesia di studio, Ica juga mau dong Ma, gitu kan. Terus saya bilang, apaan sih Kak, Mama nggak ngerti cara ngajak kakak ke sana gitu. Terus gimana? Ica kan juga pengen, kata dia gitu, kata Kisya. Ya udah, Kisya berdoa aja. Saya bilang gitu, udah ngafalin lagi dulu Gi. Saya bilang seperti itu. Beberapa bulan kemudian ada postingan pembukaan pendaftaran Hafiz Indonesia 2020. Terus gurunya bilang, Bun, ini mau coba daftarin Kisya ke sini nih. Saya bilang, waduh Bu, saya yang deg-degan karena Kisya belum ibaratnya masih banyak kekurangan, belum pantas lah untuk ada di Hafiz Indonesia seperti itu. Nggak apa-apa Bun, Bismillah kita coba seperti itu.
malam jam 7 kita ditelepon, itu nggak ada yang namanya dikasih tahu dulu mau dites atau apa, itu nggak ada. Tahu-tahu langsung Bunda Kisyanya ada, kami dari Hafiz Indonesia. Bunda daftar Hafiz Indonesia ya? Saya bilang, oh enggak, saya nggak daftar. Karena memang saya nggak daftar, saya merasa belum pantas untuk berada di bersama ya di program itu bersama para keluarga penghafal Quran, Ustaz, karena saya masih banyak aibnya, masih banyak cacatnya seperti itu. Nggak apa-apa Bunda, kita mau sambung ayat sama Kisya bisa gitu. Kisya hafalannya berapa juz? 7 juz gitu. Langsung Kisyanya sambung ayat, itu nggak pakai planning ntar malam kita sambung ayat ya atau apa, enggak, itu saat itu juga sambung ayat dan diacak-acak. Kisyanya yang sambung ayat, sayanya yang bingung gitu. Karena dari juz 30 ke juz 2, iya lompat-lompat ke juz 28, ke juz 1, ke juz 3 seperti itu. Ya udah, saya cuman ya bismillah aja, nggak ada yang ambisi untuk ikut acara itu gitu, karena niat saya punya anak penghafal Quran bukan untuk ke sana, Ustadz. Hanya semata-mata pingin jadi orang tua yang bermanfaat. Udah itu aja gitu. Terus selang beberapa hari dihubungi pihak RCTI, Kisya masuk untuk audisi di studio bersama, masuk ke 50 besar itu dari 650 pendaftar. Nah di situ ya pas ditelepon saya langsung ya, namanya orang tua ya nangis ya. Ya udah, kita datang di sana bersama keluarga penghafal Quran dari daerah-daerah lain. Semata-mata tetap niatnya ya udah ikut aja, nggak ada yang harus masuk, harus juara, harus apa, nggak sama sekali gitu. Selang berapa nanti dikabarin ya 2 minggu gitu, 2 minggu dikabarin kita masuk. Terus di situ saya langsung yang kepikiran, Masya Allah, ini benar-benar keberkahan Al-Quran, benar-benar namanya anak masih suci ya, dia punya keinginan untuk nonton acara Hafiz Indonesia di studio. Qadarullah, beberapa bulan kemudian Kisya yang jadi pesertanya. Masya Allah, tepuk tangan untuk Kisya. Perjalanannya luar biasa. Pokoknya untuk orang tua yang mungkin ngerasa saya bukan penghafal Quran, saya bukan ustazah gitu, menurut saya nggak ada yang nggak mungkin. Dengan niat tulus ikhlas, insya Allah setiap anak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Dan di sini saya bangga juga, nggak nyangka ada sekolah SMP yang ada wisuda tahfiznya juga ya Ustadz, karena jarang sekali, yang biasanya tuh yang ditonjolkan akademiknya seperti itu. Nah kalau kita di sini ngambil tekad, walaupun anak kita belum jadi santri, tapi insya Allah bisa menjadi hafizah gitu. Jadi penghafal Qurannya dari dalam rumah, dan di situ harus ada kerjasama antara orang tua, guru dan anak-anaknya. Jadi kita tetap harus ngontrol di rumah, jangan biarin aja di sekolah udah ada gurunya, biarin aja hafalan, ntar kita tinggal dengerin. Nggak kayak gitu, karena banyak banget yang nanya gimana, tapi kalau orang tuanya nggak ikut berperan, itu susah juga Ustadz. Nggak ada kerjasama antara guru dan orang tua di rumah. Hanya pengen, yang penting anak saya udah saya sekolahin, yang penting anak saya udah ada gurunya. Tapi orang tuanya pengen terima beres, terima jadi, kayaknya nggak ada kepuasannya gitu. Saya malah usul Ustaz ya ke bunda ini, ke mama ya, manggilnya mama. Iya. Tuh kan gak umi kan, nggak apa-apa. Diajarinnya bayi bunda, tapi pas bisa ngomong mama. Karena itu udah otomatis ya, misalnya anak-anak. Bukan saya usul ini untuk ibu kepala sekolah. Kalau buat komunitas para penghafal cakep.
nanti Bunda yang akan menyampaikan inspirasi termasuk ayah Bunda yang lain bisa. Ya, Kan ini siap. ada ini ya para wisudawan. Siap. Itu dibuatkan grupnya, Grup. nanti di situ saling ya Masya mengingatkan, Allah. menginspirasi. Mungkin Mama setuju kan? Bersedia untuk Siap, masuk ya? grup? Masya Allah, berkelanjutan deh, ada follow up ya Ustaz ya. Masya Allah. Jadi pada intinya ya, tadi Bunda dari Kisya menyampaikan harus ada peran aktif ya, dari orang tua, guru dan anak. Jadi untuk menghasilkan seorang penghafal Quran yang mungkin hafalannya ketika dites saat itu juga ya ditelepon bisa lancar ya, sehingga bisa masuk Hafiz Indonesia, dan bukti bahwa itu hafalannya sudah kuat harus ada peran dari orang tua, guru dan siswa itu sendiri. Alhamdulillah, mungkin itu penyampaian dari dua pembicara kita. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Dr. Atabik Lutfi dan Bunda Kisya serta Bunda.